Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi teman-teman ya di kuliah dasar ilmu tanah di materi ke-14 tentang pengelolaan tanah. Kenapa ini mesti saya sampaikan ke teman-teman? Karena saya ingin teman-teman nanti mampu menganalisa penyebab degradasi lahan, kemudian bisa menyusun rekomendasi pengelolaan tanah yang sesuai kaidah konservasi tanah. Mengapa belajar pengelolaan tanah ini berada di dalam mata kuliah dasar ilmu tanah? Mari kita lihat terlebih dahulu tayangan berikut ini. Ini diambil dari Kompas TV ya teman-teman. Habis. Ada juga ini yang lain, kedua di Nganjuk. Kejadian banjir dan tanah longsor. Tidak sedikit memakan korban jiwa tentunya ya. BPBD mungkin akan concern dengan korban jiwa dan infrastruktur, tapi kita punya perspektif lain. Tentu ini tidak terjadi begitu saja ya teman-teman, ini pasti ada penyebabnya. Kenapa bisa terjadi longsor, kemudian banjir bandang yang sedemikian besar sehingga mengakibatkan korban jiwa. Nah, kita tentu melihat dari perspektif ilmu kita di dasar ilmu tanah gitu, bahwa ada sesuatu yang terjadi gitu di lereng atas, di mana di situ ada praktek pengelolaan lahan oleh petani. Nah, kita juga harus melihat ya sebetulnya masalah apa saja yang mungkin kita temukan di lapangan ketika kita misalnya datang ke sana, dan apa pengetahuan dasar ilmu tanah yang bermanfaat gitu bagi pemecahan masalah yang ada di sana. Karena pada dasarnya sebagai akademisi kita memikirkan bagaimana sumbangsih kita terhadap hal tersebut. Nah, masalah lainnya yang mungkin kita juga temukan ya, seperti kebakaran lahan hutan, itu baik di tingkat nasional maupun global, kemudian akumulasi gas CO2 dan CH4 baik dari industri maupun pertanian, ini juga memberikan kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, mungkin teman-teman pernah baca. Kemudian ada juga sedimentasi, ada pendangkalan sungai, itu juga masih ada longsor ya. Kemudian ada juga yang sebelah kiri itu adalah terkait dengan keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Jadi itu juga masalah-masalah ekologi yang sebetulnya sangat terkait dengan dasar ilmu tanah. Nah, itu nanti kita coba lihat bersama persoalan ini apakah sangat terkait dengan ilmu kita begitu. Nah, mari kita lihat, sebetulnya ada praktek pertanian yang intensif yang sering dilakukan oleh petani ya di daerah kita. Nah, pertanian intensif ini sebetulnya bagaimana trennya begitu ya? Cenderung meningkat karena memang itu sangat berkaitan dengan kebutuhan akan pangan. Jadi semakin banyak jumlah penduduk, tentu kebutuhan pangan juga semakin meningkat. Ketika produksi pangan meningkat, maka petani akan cenderung melakukan pemupukan dan pengolahan tanah yang berpotensi untuk meningkatkan produksi, kemudian pengairan dan perbaikan varietas. Tapi di sisi lain, intensifikasi pertanian ini ternyata juga memberikan sumbangsih terhadap pengurasan hara. Jadi hara ini adalah nutrisi dari dalam tanah untuk pertumbuhan tanaman yang cukup besar, baik itu nitrogen, fosfor maupun kalium. Dan itu berpotensi mengakibatkan kerusakan tanah dan degradasi lahan. Kita juga sering melihat ya adanya praktek pengangkutan unsur hara keluar dari tanah. Jadi kalau di dalam tanah itu terkandung unsur hara, kemudian di atasnya ditanami tumbuhan tertentu, misalnya di situ ada pisang, tebu, atau mungkin padi gitu. Tanaman-tanaman atau tumbuhan itu mengambil unsur hara untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, ketika kita melakukan pemanenan, kemudian hasil panen kita angkut keluar dari lahan, tentu unsur hara yang tadinya diserap oleh tanaman untuk pertumbuhannya ikut bersama-sama dengan hasil panen tersebut terangkut keluar dari lahan. Nah,
Kalau sudah begitu, apakah kita memikirkan gitu untuk melakukan restock terhadap unsur hara yang sudah terlanjur keluar dari sistem dengan yang baru? Kita bisa menambahkan berbagai macam cara gitu. Salah satunya adalah menambah bahan organik dan yang populer adalah menambahkan pupuk. Namun, apakah cara-cara tadi tidak berisiko terhadap kerusakan lahan? Tentu ada ya. Kita lihat sebenarnya apa saja yang menyebabkan degradasi tanah. Degradasi tanah ini adalah sebuah proses global di mana terjadi paling dominan di daerah-daerah tropika basah, salah satunya adalah di Indonesia. Dan bentuk utamanya adalah merosotnya kandungan unsur hara dan bahan organik tanah, dan yang kedua adalah erosi. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah pengolahan dan penggunaan tanah berlebihan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, dan budidaya tanaman tanpa kompensasi hara yang hilang karena digunakan tanaman. Itu juga salah satu yang menyebabkan degradasi tanah. Itu sudah saya ceritakan tadi, salah satunya adalah pengangkutan hara keluar dari sistem. Ada beberapa tipe degradasi tanah. Yang pertama adalah erosi tanah, kemudian yang kedua adalah degradasi sifat kimia, dan yang ketiga adalah degradasi sifat fisik. Erosi tanah itu bisa ada dua jenis ya, air dan angin. Sementara degradasi sifat kimia itu adalah hilangnya unsur hara atau bahan organik, salinasi, jadi kemudian pemasaman, polusi tanah, dan menurunnya kesuburan tanah. Sedangkan degradasi sifat fisik itu adalah pemadatan tanah dan pengerasan tanah. Ini juga sebetulnya salah satu resiko ya yang diakibatkan oleh pemupukan yang berlebihan. Sedangkan erosi tanah nanti akan saya jelaskan. Untuk degradasi sifat kimia itu adalah salah satunya adalah ketidakberimbangan tadi ya, yang antara unsur hara yang masuk dan yang keluar dari sistem. Ketika terjadi hujan, sebetulnya ada dua kemungkinan ya. Kalau kita bandingkan antara lahan yang ada vegetasinya, ada tanaman di atasnya, dan ini tidak ada tanaman di atasnya. Ketika tidak ada tanaman di atasnya, air hujan akan langsung mengenai permukaan tanah dengan kecepatan yang tinggi sehingga dia akan langsung memecah partikel tanah. Sedangkan ketika ada vegetasi, air hujan tersebut akan mengalami pengurangan kecepatan ketika mengenai tajuk atau kanopi. Nah, dengan berkurangnya kecepatan air hujan tersebut, maka air hujan akan pelan-pelan mengenai permukaan tanah, dan itu memberi waktu kepada air hujan tersebut untuk meresap ke dalam tanah atau yang dinamakan dengan infiltrasi tanah. Nah, ketika yang masuk ke dalam tanah itu lebih kecil daripada yang tidak masuk ke dalam tanah karena minimnya vegetasi, hal itulah yang kemudian berujung pada meningkatnya aliran air permukaan masuk ke dalam sungai, kemudian berpotensi banjir di wilayah-wilayah di bawahnya atau di hilir. Sebagai mahasiswa pertanian yang menekuni konservasi tanah dan air, tentu kita bisa merekomendasikan bagaimana upaya supaya air hujan itu lebih banyak masuk ke dalam tanah daripada yang mengalir di permukaan. Kalau sudah demikian, sebetulnya apa saja yang dibawa oleh aliran permukaan erosi tadi itu? Salah satunya adalah unsur hara. Jadi unsur hara ini lebih banyak berada di lapisan-lapisan tanah atas, yang kemudian lapisan-lapisan tanah atas atau partikel tanah atas ini terbawa oleh erosi. Selain itu, lapisan permukaan tanah atas itu juga lebih banyak mengandung bahan organik. Sementara itu, kalau kita lihat pengelolaan tanah yang tepat itu yang seperti apa, adalah bahwa antara input dan output itu harus seimbang. Apabila input yang diberikan itu lebih kecil daripada output, ini rentan terhadap degradasi. Nah, kalau kita lihat, ternyata hilangnya lapisan tanah akibat erosi itu adalah bersifat irreversibel ya, bahwa itu tidak dapat diperbaiki. Berbeda dengan ketika kehilangan unsur hara atau bahan organik dan kemasaman, itu bisa diperbaiki. Kekurangan unsur hara itu bisa ditambahkan bahan organik, bisa ditambahkan pupuk, atau bahkan kalau kemasaman tanah itu bisa dikondisikan dengan pengapuran. Berbeda dengan kehilangan lapisan tanah akibat erosi. Kalau lapisan tanah itu sudah mengelupas akibat erosi, sulit untuk mengembalikannya lagi, karena itu berkaitan dengan proses pelapukan, kemudian proses dekomposisi yang ada di lapisan permukaan tanah atas tersebut. Sementara kalau kita lihat kecenderungannya, semakin ke sini erosi ternyata semakin meningkat. Begitu juga dengan hara yang terangkut juga semakin meningkat. Ini sebetulnya sejalan dengan kebutuhan akan produksi pangan yang juga semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Namun ini berkebalikan ya dengan keanekaragaman hayati atau biodiversitas yang semakin ke sini semakin menurun, karena memang ada beberapa faktor penyebabnya. Salah satunya adalah
gangguan terhadap ekologi yang disebabkan oleh, misalnya kalau kita menggunakan pupuk, semakin banyak pupuk buatan yang kita gunakan, tentu itu juga akan mengurangi populasi organisme tanah misalnya. Itu sudah sering dilakukan penelitian, hasilnya semacam itu. Hal tersebut sebetulnya adalah sebuah dampak dari tindakan pengelolaan tanah yang umum dilakukan di Indonesia. Ada beberapa sebetulnya, ada pembakaran, pemulsaan, pupuk hijau, tumpang sari, masa bero, dan agroforestry. Pembakaran sering dilakukan terutama adalah sisa panen yang tidak dipergunakan lagi, baik itu untuk kebutuhan ternak maupun yang lain atau pupuk hijau. Sementara pemulsaan itu juga sering dilakukan untuk memastikan bahwa iklim mikro berjalan dengan baik, ya, menjaga kelembapan tanah, kemudian menjaga populasi organisme tanah. Sedangkan pupuk hijau ini kerap diaplikasikan oleh petani menggunakan sisa panen jenis leguminose. Jadi jenis-jenis kacang-kacangan itu mengandung nitrogen yang cukup tinggi, itu sering diaplikasikan sebagai pupuk hijau. Sedangkan tumpang sari ini adalah menanam dua jenis tanaman yang berbeda dalam satu waktu. Harapannya adalah ketika satu tanaman membutuhkan unsur hara tertentu dalam jumlah yang lebih banyak dari unsur hara lainnya, sehingga tidak ada kompetisi yang cukup besar di sana. Sedangkan untuk masa bero ini adalah memberi ruang kepada sebuah lahan gitu ya untuk istirahat. Dalam artian dia tidak ditanami tanaman produksi, tidak diambil sisa panennya keluar gitu. Jadi dia dibiarkan tumbuh gulma begitu saja. Lalu agroforestry ini adalah bercocok tanam menyerupai hutan. Jadi ada beberapa strata tajuk di sana, ada tanaman tahunan, ada tanaman semusim, sehingga ini yang tadi saya jelaskan bahwa ketika terkait dengan konservasi tanah dan air, ya, ketika ada hujan turun maka kecepatannya akan berkurang mengenai tajuk, kemudian berkurang lagi mengenai tajuk di bawahnya, sehingga lebih banyak yang meresap ke dalam tanah. Agroforestry ini adalah yang paling ideal untuk diterapkan karena secara ekologi dia memberi manfaat, ya, tapi secara ekonomi juga dia memberi manfaat karena tanaman tahunan akan terus tumbuh di sana dan di satu waktu dia akan dipanen, sedangkan untuk tanaman semusim dia lebih pendek usianya dan lebih sering dipanen. Jadi akan tetap berlanjut gitu produksinya yang bisa dihasilkan oleh petani. Sebetulnya praktek-praktek itu tadi adalah bagian dari tindakan konservasi yang bisa dilakukan oleh petani. Ada 3 jenis, yakni agronomis, vegetatif, dan struktural. Agronomis ini seperti tanaman penutup tanah, metode budidaya konservasi, penanaman pada kontur. Sedangkan vegetatif itu seperti menanam tanaman pagar tanaman hidup, dan tanaman pematah angin. Sedangkan struktural seperti pembuatan teras, saluran, dan pagar pembatas. Jadi kalau kita lihat gambar di samping itu cukup komplit, ya. Jadi vegetatif kemudian vegetatif itu di situ ada tanaman pematah angin dan pagar tanaman hidup. Sedangkan struktural di situ ada pembuatan teras, dan agronomis itu menambah tanaman penutup tanah. Kita lihat di situ ada akar wangi gitu, ya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Saya membuka sesi diskusi, ya. Silakan kalau ada hal-hal yang mau didiskusi. Saya akan menjawab sebisa saya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya, dan saya juga tidak mewajibkan diri saya untuk bisa menjawab kalau ada pertanyaan teman-teman yang cukup kritis gitu, ya. Kalau sudah menjadi PR seperti itu menjadi bagian dari pengembangan diri saya. Tentu saya harus terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan pengalaman saya. Monggo silahkan. Kalau tidak ada, ya saya akhiri cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.